Bab 928. Jadi manusia harus ada batasan. Mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan orang yang tidak ada hubungan. Warrior yang tidak sebaik itu yang bisa melakukan hal seperti itu. Warrior yang adalah orang yang egois. Untuk hal ini, dia tidak pernah menyembunyikannya. Jadi, bagi dirinya, semua orang kota mati juga tidak ada hubungan dengannya. Sekarang kenapa dia di sini menjaga kota, selain menyetujui permintaan ketua perguruan lautan awan, satu alasan lagi karena Denny Hao mereka ingin berhasil masuk ke kota, dengan kekuatan dia sekarang, kecuali level suci yang menyerang. Jika tidak meskipun 2 juta siluman monster yang menyerang juga tidak mungkin bisa. Tetapi, hanya mengandalkan Denny Hao mereka, meskipun bisa berhasil menahan, tapi proses ini akan memakan berapa banyak korban. Mungkin saja semuanya akan mati. Karena kekuatan Denny Hao mereka sekarang masih sangat lemah. Dan jika sampai pegunungan serigala langit mengutus master kuat, asalkan dia ditahan, maka Denny Hao mereka pasti akan mati. Jadi, cara terbaik adalah menjaga kota. Mengandalkan formasi besar kota Yunhai, semuanya baru ada kekuatan untuk bertarung dengan segerombolan serigala pegunungan serigala langit. Jika kehilangan benteng kota ini, jangankan warrior yang, meskipun ada 10 warrior yang juga percuma. Dan mau menjaga benteng kota ini, harus menggerakkan semua pendekar hitam kota Yunhai, sedangkan warrior yang menyadari pendekar hitam kota Yunhai tidak akan membantu mereka, kenyataan sudah membuktikannya. Jadi, sekarang hanya bisa memaksa mereka. Sama seperti sebelumnya, siluman monster yang masuk ke kota, langsung memutar badan menyerang ke arah warrior yang mereka, tetapi satu tebasan pedang warrior yang membunuh ratusan siluman serigala, sisa siluman serigala lainnya pun mulai ketakutan. Mereka tentu saja mengenal warrior yang, karena warrior yang sudah membunuh pimpinan mereka. Tatapan siluman monster ini sangat kejam saat melihat warrior yang, tapi tidak ada yang berani maju. Tentu saja, sebelumnya ada beberapa yang tidak takut mati sudah menyerang ke arah warrior yang, hanya saja semuanya sudah tewas, kepal dipenggal. Roar! Di segerombolan serigala ini, mendadak terdengar suara raungan. Seketika segerombolan serigala langsung memutar badan menyerbu ke dalam kota. Tidak lama kemudian, menghilang dari depan mereka. Tidak lama kemudian, dari arah kejauhan terdengar suara jeritan tragis. Warrior yang menenangkan hati, duduk bersila di tanah. Benak pikiran mulai memikirkan pertarungan dengan Lan Xiao sebelumnya. Sebelumnya bisa mengalahkan Lan Xiao, karena hukum kecepatan jiwa pedang alam ketiadaan. Tentu saja, jika dia menggunakan domain pedang dan hukum kematian secara mendadak, tentu saja tidak perlu menghabiskan begitu banyak kekuatan untuk membunuh lawannya. Tapi dengan demikian hukum kematian akan terungkap keluar. Domain pedang dan hukum kecepatan sudah terungkap keluar. Hukum kematian dan jiwa pedang alam ketiadaan jangan sampai terungkap keluar. Terutama hukum kematian, itu adalah jurus rahasia terkuat dirinya. Satu orang, jika semua jurus rahasia terungkap keluar di depan orang lain, maka kematian sudah akan di depan mata. Warrior yang tidak bodoh, dia mengetahui dirinya berkembang terlalu cepat di dunia spiritual, pasti ada banyak orang yang mulai memeriksa statusnya. Jika orang biasa seperti perkumpulan pedang kuno atau perguruan lautan awan, masih untung. Jika musuh, seperti sekte suci awan atau klan serigala langit, berpura-pura lemah barulah cara terbaik. Pertarungan hidup mati dengan Lan Xiao sebelumnya, juga ada satu alasan, karena ingin meningkatkan kekuatan dirinya.
Kekuatan raga dan tenaga raga Lan Xiao lebih kuat darinya, tingkatan alam juga lebih kuat darinya, kekuatan tempur lawan juga di atasnya. Jika bertarung sengit, tidak berhati-hati, pasti akan langsung dibunuh. Dalam kondisi seperti ini, dia tidak hanya harus meningkatkan tingkatan alam dan sisi lainnya. Selain meningkatkan kekuatan, juga menemukan satu hasil yaitu melalui bertarung dengan Lan Xiao, membuat dia mengetahui kekuatan setengah suci tingkat tinggi yang sesungguhnya. Juga kekuatan raga mencapai tingkat tertentu. Akan tidak perlu takut dengan kekuatan hukum, seperti sebelumnya, hukum kecepatan sama sekali tidak ada efek bagi Lan Xiao. Kekuatan Lan Xiao di atas Wu Ying, karena dengan kekuatan Lan Xiao, meskipun hukum kegelapan mungkin masih tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Jika sampai Wu Ying menerima serangan Lan Xiao, tidak mati pasti akan terluka parah. Harus mencari cara meningkatkan kekuatan raga. Warrior yang diam-diam memutuskan. Sebelumnya, dirinya merasa kekuatan raganya sudah sangat kuat, sementara tidak perlu ditingkatkan. Meskipun berjumpa dengan master setengah suci tingkat tinggi juga tidak bisa menghancurkan dengan mudah. Tetapi semenjak berjumpa dengan Lan Xiao, dia akhirnya mengerti. Kekuatan raga dia sekarang termasuk kuat terhadap orang biasa atau siluman monster. Tapi, masih memiliki jarak jauh dibandingkan dengan siluman monster kuat yang sesungguhnya. Hanya saja tidak boleh terlalu mengandalkan kekuatan raga. Karena terlalu mengandalkan kekuatan raga, jika sampai musuh sama seperti dia memiliki kekuatan hukum kematian, maka dia hanya akan menunggu mati saja. Warrior yang membuka sepasang mata lalu menghirup napas dalam-dalam dan berkata, dirinya masih terlalu lemah. Perkataan ini jika didengar orang yang sudah dibunuhnya, pasti akan emosi dan hidup kembali. Ujar Grace Yu yang duduk di samping warrior yang, sepasang tangan memeluk kakinya, memiringkan kepala memandang warrior yang. Warrior yang berkata, hanya perlu terus berwaspada, baru bisa hidup lebih lama. Kamu tidak marah lagi, ujar Grace Yu. Warrior yang tentu saja mengerti maksudnya, langsung berkata, tidak ada yang perlu marah, karena kamu berdiri di posisimu, merasa perbuatanku sangat sadis, tak berperasaan. Aku mengetahui, tidak hanya kamu, banyak murid halaman luar juga memiliki pemikiran seperti ini. Aku mengerti, semua ini karena apa yang kalian lalui berbeda denganku. Jadi melihat suatu hal akan berbeda. Mengerti ini, pasti tidak akan marah lagi. Grace Yu memiringkan kepala memandang warrior yang cukup lama, lalu berkata, kamu tahu, kan? Perasaan yang kamu berikan pada orang lain adalah tak berperasaan, sadis, mudah emosi, akan membalas semua dendam, super angkuh. Sebenarnya ini bukan perasaan, tapi kamu benaran orang seperti itu. Aku berkata demikian, kamu tidak akan memukulku, kan? Warrior yang berdiri memandang ke pasukan serigala yang ada di kejauhan, tidak lama kemudian dia pun tersenyum dan berkata, sebenarnya, setiap manusia memiliki sisi jahatnya. Namun sebagian orang bisa menyembunyikan sisi jahatnya, barulah berpura-pura menjadi orang baik yang dipuja di dunia ini. Sebagian orang, seumur hidup menjadi orang baik, tetapi ada sebagian orang, bisa langsung menunjukkan sisi jahatnya. Satu orang baik, yang biasanya baik, jika mendadak memberikan dia keuntungan yang besar, maka akan berubah menjadi orang yang berbeda. Grace Yu diam, karena dia menyadari dirinya tidak bisa membantah. Seorang orang baik, dia menyembunyikan sisi jahat, andai saja tidak ada godaan dunia luar, mungkin seumur hidup akan menjadi orang baik terus.
Tetapi bisa juga seperti yang dikatakan warrior yang, jika ada godaan yang menghasut, kemungkinan akan menjadi orang yang berbeda. Ambisi, keserakahan. Setiap orang memiliki, asalkan muncul maka semua orang akan berubah menjadi tak berperasaan, sadis, bahkan lebih sadis dari warrior yang. Warrior yang berkata, orang tidak menjadi jahat, kadangkala tidak hanya moralitas, juga karena kekuatan dirinya. Seorang yang tidak memiliki kekuatan, mana mungkin melakukan hal di luar batas kekuatannya. Meskipun dia sangat ingin melakukannya, tetap saja tidak akan berani, karena tidak ada kekuatan ini. Selesai berkata, warrior yang menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Aku berkata demikian, bukan ingin mengatakan di dunia ini semuanya orang jahat, yang aku katakan hanya sebagian. Sedangkan aku warrior yang bukan orang baik maupun orang jahat. Aku hanya melakukan apa yang aku inginkan. Kamu bilang aku tak berperasaan, sadis, mudah emosi, akan membalas semua dendam, super angkuh, semua ini aku mengakuinya. Aku tidak akan menyembunyikan kekuranganku, sisi jahatku, juga tidak akan menipu diriku sendiri dan berusaha berpura-pura menjadi orang lain. Aku adalah aku ingin melakukan apa, aku akan melakukannya." Grace Yu diam sejenak baru berkata, "Kamu benar-benar orang yang licik." Warrior yang tertawa dan berkata, "Aku tidak merasa aku orang licik." "Apa itu orang licik?" "Orang yang hanya berani berbicara tapi tidak berani bertindak, orang yang hanya berani menusuk dari belakang, itu barulah orang licik. Sedangkan aku, berani bertindak." Tentu saja saat tidak di atas angin, seperti berjumpa dengan alam suci, aku pasti tidak akan menyerang, malah akan melarikan diri. Grace Yu terdiam. Hening sejenak, Grace Yu pun menatap warrior yang dan berkata, "Sebenarnya kamu cukup berwibawa. Karena sama seperti yang kamu katakan, kamu berani bertindak dan bertanggung jawab. Begitu banyak pria tidak bisa melakukan hal ini. Tapi kekuranganmu juga sangat banyak, hanya saja hal yang dilakukan tidak termasuk mencelakai orang. Sebaliknya, dari sisi lain melihat, kamu orang yang sangat berperasaan dan setia. Hal ini bisa dilihat saat kamu demi kami melawan siluman monster, halaman dalam dan halaman luar. Orang tidak menyakitiku, aku tidak akan menyakiti orang, ini adalah aturan hidupku." Warrior yang berkata, "Aku berharap juga bisa menjadi aturan hidupmu. Orang boleh merendah diri, tapi jangan sampai tidak ada batasan, mengerti?" "Baik, aku akan mengingatnya," ujar Grace Yu. Warrior yang mengangguk kepala, ingin lanjut berbicara. Saat ini permukaan tanah mendadak bergetar, warrior yang dan lainnya memandang melihat jutaan pendekar hitam klan manusia sedang menyerbu ke arah mereka. Melihat jutaan pendekar hitam klan manusia, ekspresi Aaron Feng mereka pun berubah. Karena segerombolan ini semuanya berekspresi kejam, juga ada yang memancarkan aura menekan ke arah mereka. Yang datang memiliki niat jahat. Tidak lama kemudian, jutaan orang pun tiba di bawah benteng. Aaron Feng dan lainnya pun mulai serius, menggerakkan energi hitam di dalam tubuh. Saat ini, seorang paruh baya yang memimpin sekelompok orang ini pun terbang ke langit, menunjuk warrior yang dan berkata, "Kamu Ye Yang." Warrior yang mengangguk kepala. "Siluman monster ini kamu yang membiarkan masuk?" tanya orang paruh baya. Warrior yang mengangguk kepala. Ekspresi orang paruh baya langsung menjadi murung, "Brengsek. Bunuh dia. Serang." Di bawah benteng, banyak orang yang menyerbu ke arah warrior yang mereka bersambung.